Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Buana. Ya, pada pertemuan ke-6 ini, materi yang akan kita bahas tentang persetujuan pengendalian pajak berganda ya teman-teman. Seperti dijelaskan sebelumnya, transaksi internasional itu kan tentu saja ada dua pihak yang bertransaksi, baik pihak A dan pihak B ya. Yang satu dari negara A, yang satu dari negara B. Pada saat misalnya transaksinya satu, sedangkan yang bertransaksi di dua negara, maka masing-masing negara itu biasanya memiliki hak ingin pajaknya dikenakan di negara mereka. Ya, makanya pada saat transaksi internasional tersebut, ya masing-masing negara tuh kayak rebutan lah, kayak rebutan pajaknya adanya di mana ya. Kenapa? Ya, pertama, pada saat misalnya hal tersebut terjadi, tentu saja yang dirugikan adalah pihak yang bertransaksi. Ya, baik itu si pembeli maupun si penjual, baik itu pengguna maupun penyerah, gitu ya, penyerahan jasa. Padahal harusnya kan transaksi tersebut dikenakan pajaknya satu, gitu ya. Kalau kalau dikenakan dua, maka akan terjadi namanya double taxation, ya. Karena double taxation, pada akhirnya wajib pajak itu ada melakukan namanya tax evasion, ya. Mereka mungkin daripada dikenakan di dua pajak di dua negara, pajaknya dua kali, mendingan kita benar-benar menghilangkan pajaknya aja, misalnya gitu ya. Terus selain itu tentu saja transaksi antar negara itu bisa impor bisa ekspor ya teman-teman. Impor ekspor itu wajar transaksinya seperti biasa. Tapi kalau transaksinya satu kemudian pajaknya dikenakan negara eksportir atau di negara importir, padahal transaksinya satu, ya itu juga merugikan wajib pajak teman-teman ya. Pada akhirnya seperti itu ya. Akhirnya banyak negara-negara yang bekerja sama ya melakukan perjanjian baik tingkatnya dua negara bilateral ataupun multilateral, banyak negara atau unilateral ya teman-teman. Hampir semua negara di dunia itu melakukan kerjasama gitu dalam satu kerjasama yang sama gitu ya. Kenapa ya, semuanya harus harus kompak ya supaya wajib pajaknya atau misalnya perusahaan di negaranya itu tidak dirugikan gitu ya. Jadi supaya kalau misalnya sudah dibayarkan pajak, sudah diserahkan pajak negara satu, harusnya negara lainnya enggak dong, gitu ya. Nah, ada perjanjian untuk perpajakan, pengendalian pajak berganda namanya tax treaty disebutnya, teman-teman ya. Merupakan kesepakatan antara dua negara untuk modifikasi peraturan perundang perpajakannya masing-masing, ya kan? Kan biasanya negara masing-masing punya namanya aturan domestik sendiri dong, gitu ya. Dalam aturan domestik biasanya ya ada poin-poin di mana transaksi-transaksi A, B, C sampai Z itu dikenakan pajak di negara kita. Maka di tes itu tuh ada pengecualian gitu ya. Gimana kalau misalnya transaksinya itu dari luar negeri, jenis transaksi seperti ini, syaratnya seperti ini. Maka lihat tax treaty lagi ya. Sebenarnya pajaknya dipotongnya harusnya di mana sih? Bayar pajaknya harusnya di mana sih gitu ya. Kalau tax treaty-nya disebutin misalnya di negara sumber, ya berarti pemberi penghasilan pada saat membayar harus motong. Kalau deteksinya disebut misalnya negara domisili, maka ya si pemberi penghasilan nggak motong karena nanti bayar pajaknya di negaranya mereka gitu ya. Nah, tujuan tax treaty, tujuan P3B, pertama tentu saja meningkatkan investasi asing, teman-teman ya. Bayangkan kalau ada asing berinvestasi, terus transaksi satu transaksi, itu dikenakan dikenakan pajak di dua negara. Ya, tentu saja akhirnya biaya pajak meningkat dong. Biaya pajak meningkat, labanya menurun. Labanya menurun, return earning-nya ya menurun juga. Ya, akhirnya investasinya jadi nggak mau lagi investasi, gitu ya. Kemudian tujuan teknis meningkatkan sumber daya manusia, pertukaran informasi, kedudukan antar negara jadi setara ya. Jadi jangan sampai misalnya negara berkembang itu kalah dengan negara maju gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada tax treaty gitu. Makanya kalau ada tax treaty ya dua negara, meskipun negara maju kayak negara berkembang kayak itu harus ngikutin aturan tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu saja menghindari pajak berganda ya. Jangan sampai satu transaksi pajaknya dua kali atau lebih. Rugilah kita ya yang bertransaksi. Kemudian beberapa yang dilakukan dalam penghindaran pajak berganda adalah Mutual Agreement Prosedur ya teman-teman. Mutual MAP itu adalah prosedur persetujuan bersama yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau yurisdiksi mitra P3B. Ya, jadi biasanya ada kerjasama nih. Kalau tadi tax treaty, kalau MAP ini udah spesial, udah fokus ke transaksinya. Ya, misalnya PTA di Indonesia melakukan transaksi dengan PTB di Malaysia.
Maka misalnya KPP di Indonesia akan bekerja sama dengan KPP Malaysia untuk transaksi tersebut dikenakan di negara mana. Jadi udah spesial ya, lebih kecil atau lebih fokus dibanding dengan tax treaty yang lebih luas ininya apa namanya isi perjanjiannya. Kalau MAP itu udah fokus ke produknya teman-teman. Kemudian ada juga APA ya. APA itu apa ya? APA itu antara perjanjian antara Dijen Pajak dengan wajib pajak. Terus antara Dijen Pajak dengan mitra P3B ya, terus jangka waktu APA-nya seperti apa biasanya. Kalau APA itu Advance Pricing Agreement tuh kayak perjanjian nilai transaksi gitu ya. Transaksinya antar DJP dengan wajib pajak, tapi itu juga ditandatangani oleh negara mitra. Jangan sampai negara mitra minta pajaknya lagi gitu ya. Terus biasanya APA itu ada jangka waktunya ya, nggak kayak lama gitu, nggak kayak tax treaty yang aturannya lama gitu. Kalau belum diganti masih berlaku. Kalau APA itu biasanya ada batasnya teman-teman. Kemudian kedudukan P3B di Indonesia tentu saja biasa disebut dengan lex specialis ya teman-teman ya. Lex specialis, derogate, lex generalis. Artinya dia tuh aturan khusus ya. Dia akan lebih diduluin, akan lebih dahulukan dibanding dengan aturan domestik ya, aturan perpajakan domestik. Kalau misalnya menurut tax treaty tarifnya 11%, meskipun di aturan perpajakan bisa tarifnya 20%, yang akan diikutin adalah aturan dari tax treaty teman-teman ya. Namanya aturan khusus, didahulukan daripada aturan umum. Kemudian model P3B ada berdasarkan OECD, ya negara berkembang biasanya pakai OECD, ataupun UN, ya negara-negara maju yang biasa menggunakannya. Perbedaannya ya ada dalam tataran tujuannya, ya terus perbedaannya ada di pasal-pasal substansifnya, biasanya agak berbeda ya teman-teman. Kemudian pada saat P3B ada yang namanya tie break rule ya teman-teman. Apa sih tie break rule? Tie break rule itu artinya teman-teman satu wajib pajak itu enggak boleh menjadi wajib pajak di dua negara berbeda. Ya kalau misalnya dia sudah menjadi wajib pajak Indonesia sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi, maka dia nggak bisa menjadi wajib pajak negara Malaysia. Ya, kalau misalnya dia mau menjadi wajib pajak Malaysia, ada syaratnya ya, misalnya waktunya, lokasinya gitu ya, tempat tinggalnya, tempat usahanya misalnya syaratnya terpenuhi ini menjadi wajib pajak Malaysia. Ya, pada saat sudah menjadi wajib pajak Malaysia, maka wajib pajak kedudukan sebagai wajib pajak di Indonesia harus dicabut gitu ya, nggak boleh dua-duanya. Kemudian menurut P3B ini ada yang namanya pembebasan atau pengkreditan teman-teman ya. Kalau pembebasan namanya pembebasan itu artinya kalau sudah dibayar atau sudah dipotong di negara A, maka negara B itu udah enggak ngitung lagi, udah enggak ngitung lagi penghasilan dan pajaknya karena udah dibebasin. Sedangkan kalau pengkreditan ya aturan misalnya penghasilan dari negara A itu akan digabung dengan penghasilan di negara B, kemudian dihitung lagi, tapi pajak yang udah dibayar di negara A itu dikreditkan gitu ya. Jadi digabung income-nya, dihitung lagi pajaknya berapa, baru dikreditin pajak yang sudah dibayar di luar negeri, itu pengkreditan. Kalau pembebasan enggak, benar-benar dibebasin ya, kayak PPh final. Metode pembebasan ada tiga jenis, teman-teman ya. Ada yang dibebaskan based on subjeknya, based on objeknya, dan based on jenis pajaknya, ya teman-teman. Jadi, ada juga perusahaan, ada juga negara yang mereka pakai sistem pembebasan, pakai metode pembebasan yang dibebaskan itu subjeknya misalnya. Ya berarti kalau syarat subjeknya dibebaskan, mau objek yang manapun tetap jadi bebas misalnya. Ataupun ada juga yang dasar dari objek ya, nggak ngelihat subjeknya tapi ngelihat objeknya. Itu apa transaksinya atas apa? Atas royalti, atas penjualan barang, atas gaji honorarium pegawai gitu misalnya ya, atau jenis pajak yang dibebaskannya gitu. Nah, sedangkan kalau metode kredit pajak ada 6 jenis ya teman-teman ya. Ada yang full, artinya kalau full itu penghasilannya digabung, nanti kredit pajak yang sudah dibayar di luar negeri itu dikreditkan semuanya full-fullnya gitu ya sama persis. Ada juga over limitation, jadi dikreditkin sih, tapi ada limitnya gitu ya. Atau per country limitation, terus juga tax paring ya, underlying tax credit atau matching credit ya. Ini yang paling penting ya di metode kredit pajak itu berarti sebenarnya artinya pajak yang sudah disetor di luar negeri itu bisa dikreditkin atau bisa mengurangi pajak yang di dalam negeri. Intinya gitu ya. Kalau bebas kan enggak, sama-sama benar-benar dibebasin aja. Ya. Ini metode P3B pembebasan ataupun pengkreditan. Ya, ini subjek, objek maupun pajaknya. Terus pengkreditan yang tadi ya, full, over limitation, country per country, macam-macam. Terus dalamnya ada juga namanya business profit BUT ya. Kalau kita flashback ke materi kemarin ya, materi kedua itu kita materi kedua kita atau materi keempat kita bahas masalah BUT ya, teman-teman ya. BUT itu kan sebenarnya bukan perusahaan baru, tapi dia merupakan anak cabang
perusahaan induk di luar negeri, yang milik luar negeri gitu ya. Nah, itu namanya BUT. Jenis BUT kita masih ingat kalau flashback jenisnya macam-macam ya teman-teman ya. Ada based on aktiva, ada yang berdasarkan aktivitas, berdasarkan dari agent gitu ya, sebagai agent macam-macam. Di hubungan istimewa itu dibahas di aturan perpajakan di pasal 18 ayat 3, terus ayat 3A sama pasal 4 PMK 22 2020. Kenapa ada materi hubungan istimewa di dalam transaksi P3B? Tentu saja biasanya karena kalau transaksinya istimewa, ya ada hubungan istimewa, biasanya transaksinya tuh bisa diatur teman-teman ya. Jadi nilainya tuh nggak sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar. Yang akhirnya ya berdampak pada laba rugi perusahaan dan berdampak juga pada pajak perusahaan ya. Makanya di tax relief juga ada di aturan perpajakan di Indonesia sendiri ada aturan khusus mengenai tentang hubungan istimewa. Ya, oke teman-teman, sekian materi ke-6 modul ke-6 untuk kelas pajak internasional hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.